Hari ini kita mau siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya kebenaran firman-lah yang sanggup memerdekakan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan, Engkau Tuhan, yes amin, tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab.
Hari ini Tuhan kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Sehingga roh kami boleh menikmati firman dan menjadi makanan rohani kami. Sehingga iman kami bertumbuh. Dan kami tahu ketika pikiran kami tidak mampu mencapainya, maka iman akan bekerja. Oleh karena itu Tuhan, buatlah iman kami selalu Tuhan tetap naik, tidak pernah turun. Supaya di tengah-tengah tantangan, kesulitan, masalah, kami tidak putus asa. Tapi kami boleh melihat ada jalan-jalan yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat dan dijalani kecuali dengan iman itu. Memberkati umat-Mu di tempat ini, menyucikan, menguduskan setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami boleh mengambil bagian yang terbaik. Supaya kami hidup di dalam damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Apapun situasi dan kondisinya. Supaya roh kami bangkit, supaya jiwa kami tidak menekan kami. Tetapi jiwa kami boleh terbuka juga untuk firman-Mu. Mengurapi kami beri untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, punya masalah, persoalan, tantangan. Baik dalam karir, studi, keluarga, keuangan, rumah tangga. Tuhan, Engkau memberkati, memulihkan mereka, menyertai mereka. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu membangkitkan iman. Dan kami bisa meraihnya. Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu saudara. Kita akan membaca yaitu tentang karakter Kristus hari Senin. Karakter Kristus hari Senin, supaya ini bukan menjadi satu teori atau hafalan, tetapi satu kehidupan kita. Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Senin, lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, kalau kita melihat bahwa ketika kita bergaul dengan seseorang dan kita mengidolakan orang itu, dan kita diberi kesempatan untuk duduk, maksudnya dekat dengan dia, diizinkan untuk belajar, saudara, maka kebiasaan dia akan menularkan kepada kehidupan kita. Karakternya orang itu akan kita, saudara, bawa dalam karakter kita. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan dia dan kita mengidolakan dia. Terlebih kalau kita dekat dengan Tuhan, yang dikatakan adalah cahaya terang dunia, tidak mungkin kita hidup dalam kegelapan. Setiap kali kalau kita melihat masalah persoalan yang gelap, yang membuat mata kita gelap, mata hati kita gelap, saudara, kita tidak bisa mengikuti. Karena kita harus punya mata hati yang terang. Karakter kita akan terbentuk seperti karakter Kristus. Walaupun tidak sempurna 100%. Tapi justru itulah yang Tuhan mau. Tuhan telah menaruh benihnya dalam hidup kita melalui iman percaya. Tuhan inginkan supaya buah dari keselamatan itu ada. Ketika kita percaya, kita selalu berkata, aku selamat, di mana-mana menjadi satu slogan. Bahkan antara orang Kristen sendiri, anak pendeta, selamat enggak? Selamat, tetap selamat, yang diomongkan terus itu. Itu adalah karunia Allah. Benih yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan mau adalah buah dari keselamatan itu. Saudara. Sama ketika Tuhan memberikan benih untuk sebuah tanaman. Dia tumbuh, Tuhan ingin buahnya. Jadi kekristenan, saudara, tidak bicaranya selamat, tapi itu pekerjaan Tuhan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi buah keselamatan itulah yang harus kita dapatkan atau keluarkan. Ketika Yohanes Pembaptis, saudara, dan dia berkata, bertobatlah. Ahli Taurat, orang Farisi berkata, kita bertobat. Sudah ya ibadah, memberi persembahan, perpuluhan,
doa puasa, saudara, apalagi semua kita baca firman kita lakukan, saudara. Tapi kemudian, saudara, itu agamawi. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, hasilkan buah-buah dari pertobatan. Bukan cuman doa agamawinya, buahnya itu penting. Jadi kalau selamat, saudara, nggak usah takut lagi, nggak usah diperdebatkan, nggak usah diomong. Itu karena itu memang dari Tuhan. Tetapi buah keselamatan itu penting sekali. Demikian juga kalau kita mau bicara hari ini, saudara, dasar daripada kekristenan kita atau konsep hidup kekristenan orang-orang percaya adalah satu, kalau kita lihat, dia harus cari yang terbaik yang Tuhan mau dan harus hidup di dalam kebahagiaan. Bagaimana saya bahagia, Pak? Gitu loh. Gimana? Karena saya, saudara, belum dapat apa? Ya, belum dapat, Pak. Lah ya apa? Tidak bisa bahagia, Pak, karena belum dapat. Lah ya apa yang belum didapat? Gitu. Banyak sekali. Kita sudah mendapat. Kristus itu jaminannya. Amin. Jangan aku belum dapat. Dapat apa? Ini. Baru bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Sudah dapat Kristus itu bahagia. Makanya di dalam kitab Matius pasal 5 gak usah dibaca. Gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena aku. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada pada kita. Dasarnya, jadi jangan bilang aku gak bahagia lagi. Gitu. Saudara lihat dari 8 sampai 9 itu kebahagiaan. Itu bukan orang yang dapat apa. Tapi orang yang memberikan hidupnya, memberikan damai sejahtera. Memberikan hidupnya untuk menampung firman Allah. Orang mengucap syukur di tengah-tengah kekurangannya. Orang yang selalu hatinya suci dan murni karena ingin melihat Tuhan. Itu kebahagiaan. Tapi kalau melihat apa, saudara, itu yang repot juga kita ngomong. Oleh karena itu kita lihat, saudara, Lukas 10 ayat 41 sampai 42 dulu. Tetapi Tuhan menjawab Marta. Ini pertemuan Tuhan dengan Marta dan Maria. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Siapakah hari ini yang seperti Marta? Terlalu khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita lihat dulu ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu, bukan dua. Satu yang perlu. Bukan ada dua, satu. Gak ada pilihan. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan beri dan tidak mungkin diambil. Terbaik, saudara. Jadi satu yang perlu. Dan itu yang terbaik. Semua banyak yang baik. Yang terbaik sedikit. Gereja ini namanya best. Artinya blessing in the spirit atau back to Jesus teaching. Tapi orang-orang ngomong, wow, gereja best sombong ya. Ya, anggap aja saudara, best itu kita cari yang satu, yang perlu, yang terbaik, yang Tuhan mau. Apa yang terbaik itu, saudara? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan firman Allah seperti hari ini. Engkau sudah mendapatkan satu hal. Dan dia ada lain. Dan yang terbaik yang tidak akan diambil daripadamu. Firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Luar biasa enggak, saudara? Jadi itu saudara sudah dapatkan yang terbaik. Jadi jangan bilang apa lagi. Kita lihat temanya sejak dulu.
Temanya cukup bagus. Berjumpa Tuhan di Gunung Kudus. Silakan temanya keluar dulu. Ini seri 2, seri 1-nya kita khotbahkan di Singapura minggu lalu. Ya, itu temanya. Tapi saudara, kenapa kita harus berjumpa Tuhan di Gunung Kudus? Banyak orang berkata Gunung Kudus, oh aku naik ke gunung Pak. Boleh. Zaman dulu orang ke Sinai dipanggil Tuhan. Orang ke Moria, Abraham itu di Gunung Kudus. Tetapi ketika Tuhan jadi manusia, kita nggak perlu naik ke gunung. Karena Tuhan lebih tinggi dari gunung-gunung yang ada. Gunung itu tidak kudus ketika ada Tuhan, baru gunung itu kudus. Gunung itu tidak setinggi Tuhan, Tuhan lebih tinggi. Ketika Tuhan ada di dunia ini dan bersama dengan kita, Dia melebihi gunung yang ada. Dan Dia adalah kekudusan itu sendiri. Di sini pun sebenarnya kita sudah ada di Gunung Kudus, saudara. Karena Dia melebihi dari semua yang ada. Dan kekudusan itu hanya milik Dia. Nah, poin pertama kita lihat, naik ke gunung Tuhan bangun rumah. Naik ke gunung Tuhan bangun rumah. Luar biasa. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi Tuhan sampai di sini dulu. Saudara. Jadi artinya kita ke gereja ini atau kita mencari Tuhan, saudara, sebenarnya bukan mencari Tuhan, bukan membangun rumah hidup kita untuk rumah Tuhan, tapi sebenarnya kita ingin, saudara, membangun rumah secara jasmani. Dari pojok sana perumahan YKP, perumahan BTN, mau perumahan sederhana, pindah sana, pindah sini. Oh, tambah lama, tambah senang, tambah lama, tambah senang. Lupa memperbaiki rumah Tuhan di dalam hati kita dan di rumah Tuhan sendiri. Saudara, ketika dulu belum ikut Tuhan, saudara, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika diberkati, mulai diberkati, pelayanan Tuhan gak minta setiap hari, setiap jam. Tuhan minta kalau ibadah sungguh-sungguh carilah Tuhan. Kalau layani, layanilah sungguh-sungguh. Kalau kerja, libatkan Tuhan, saudara. Berdoa, hiduplah sesuai firman Allah. Itu sebetulnya. Bukan berarti duduk di gereja, diam di gereja terus. Bukan. Kecuali memang ada sesuatu yang dikerjakan. Akhirnya apa, saudara, teman-teman? Yang kemudian diberkati ini banyak terjadi. Saya banyak dengar cerita. Dulu aktif melayani. Punya kapal, punya apa. Dia saksi di muka saya. Gepung-gepung. Luar biasa. Tapi sekarang saya lihat. Rumah tangganya hancur. Kawin lagi. Hidupnya susah. Dulu pelayanannya mengepung-gepung. Apa yang dilakukan? Dia semangat sekali. Sama seperti sedang mengejar proyek. Jadi di gereja itu harus mengejar Tuhan. Amin. Sehingga ada masalah apapun, kita tetap bahagia. Kita tidak silau, saudara. Makanya ketika mulai begitu, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika kita diberkati, bukan tetap hatinya tetap cari Tuhan. Kita mulai mondar-mandir. Bahaya ini. Kita lihat terus ayatnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan kita. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Pikirannya banyak. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ia bekerja untuk upah.
yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi kalau ke gereja, saudara, kejarlah Tuhan. Karena kita tahu, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Itu semua sudah hafal. Tapi kenyataannya, di gereja kita tidak lakukan seperti itu yang kita hafal dan yang kita percaya. Ini yang berbahaya. Terus kita lihat, jadi bocor terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Aku akan berkenan kepadanya. Kapan kita berkenan kepada Tuhan, saudara? Yaitu ketika kita mulai membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan secara rohani adalah hidup kita. Hati kita, saudara. Disitulah Allah berkenan. Dan Allah akan menyatakan kemuliaannya. Gak main-main ini. Banyak orang yang lalu-lalu saya lihat, saudara. Hidupnya sulit. Ketika diberkati. Saudara. Enggak. Saya lihat pelayanannya malah berkurang. Bingung. Semakin diberkati. Bingung. Semakin diberkati. Pelayanannya bisa kilaf, lupa-lupa. Terus dia ngomong itu berkat, tunggu dulu. Iblis juga menawarkan berkat kepada kita. Menawarkan. Gitu. Dia katakan, gitu, sembahlah aku, maka semua aku berikan kepadamu. Jadi saudara, kita menyembah Mamon itu. Bukan menyembah Tuhan. Tuhan cuma jadi alasan omongan. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan di gereja kita, memang butuh uang. Tetapi firman Allah mengatakan, saudara, bahwa kita butuh Tuhan lebih utama. Dari situlah dia mengubah nasib kita. Amin. Itu tidak bisa dilanggar, semua orang tahu. Tapi kita tidak pernah melakukannya. Kita tidak pernah taruh konsep itu dalam pikiran kita. Kita anggap bahwa aku mesti kerja keras, bahkan nipu, bohong sekalipun. Gereja cuma asal-asal saja. Tapi kalau konsep itu dimasukkan pikiranku, aku mau kerja apa terserah. Yang penting aku mau cari ketemu Tuhan dulu. Amin. Itu jadi firman yang hidup itu, yang betul-betul berkuasa. Itu memang berkuasa dalam hidupmu. Yang bisa mengubah hidup kita semuanya. Ketika suatu hari, saudara, waktu Best Summit bulan Maret. Saya waktu dari situ terima tamu semuanya. Tamu-tamu dari luar kota, luar negeri datang semua, para gembala gereja Best, juga para pekerja. Saat itu saya dibisiki sama satu pendeta di samping saya. Pak Fenggi, setelah ini duduk, Pak Fenggi langsung khotbah. Kok cepat sekali? Kita berterima tamu langsung duduk, saya suruh khotbah. Karena saya nggak dikasih, mungkin dia lupa kasih randonnya itu. Ya sudah, saya tetap terima tamu. Begitu duduk, doa, khotbah. Saya cuma berpikir apa ya? Hagai pasal 1 lah, Tuhan mau gunung Tuhan, bangun rumah Tuhan, hidup kita, oke. Saya itu hafal ayat Hagai pasal 1. Dan itu banyak, 90% pendeta hafal semuanya. Saya sudah tenang. Saya buka dulu. Hagai pasal 1. Kok gak ada? Saya ini hafal, gak ada, saudara. Saya lagi gak ada. Cuma saya gak panik tuh. Gitu loh. Kalau panik ya bagaimana, saudara? Saya tetap lihat gini, tapi lihat gak ada. Saya baca lagi gak ada. Saya tahu ada, gak ada. Saya coba lihat pasal 2, gak mungkin. Mesti pasal 1, gak ada. Pasal 2, ada sedikit kata-kata gunung. Sudah ini aja deh. Ternyata waktu saya baca Hagai pasal 2, kata-kata itu, ketika kita meletakkan batu untuk membangun rumah Tuhan. Maksudnya sudah di gunung Tuhan. Maka aku akan memberi berkat. Saya baca itu. Meledak roh saya, saudara. Bukan karena cinta berkat gitu loh. Jadi ini tantangan. Saat itu saya mulai ngomong sama teman-teman semuanya. Ini bukan dari saya. Saya juga tidak bicarain. Tapi ini dari Tuhan. Berani tidak meletakkan hidupmu sebagai batu rumah Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Dan dikatakan ayat ini, aku akan memberi berkat.
Berkat kita nggak tahu berkat apa, yang penting ketemu Tuhan itu pasti semuanya ada. Benar. Kita akan go internasional, anak-anak muda semuanya. Setelah selesai biasa. April kalau tidak salah, teman-teman anak muda ini, anak YES itu, anak muda ya. YES itu singkatan Youth atau Young People, Evangelism Special Service. Jadi anak muda, penginjilan, dan memang spesial melayani hidupnya untuk Tuhan lah. Itu. Tiba-tiba saya dapat kabar, bulan 5 kalau nggak salah lebih. Ada ini, apa namanya itu, We Love Korea tim, band dan penyanyinya. Mau ke Surabaya melayani di tempat kita. Saya pikir dari mana bisa? Gitu. Kita tidak ada kemampuan, tidak ada uang, tidak ada kekuatan, sama sekali nggak ada. Gitu loh. Kok bisa? Kami kirim email, dibalas kita siap datang. Wah, saya bilang ini go internasional ini. Nggak main-main seperti itu Tuhan ngomong. Sama seperti saudara, Tuhan membuka laut terbelah jadi 2. Antara Mesir sini sama sini yang berbeda, yang dipisahkan oleh lautan dibuka oleh Tuhan. Tuhan sudah membuka. Tinggal kita berjalan. Oh ini go internasional. Tuhan sudah membelah laut. Yang gak mungkin kita lakukan. Ngundang 2 saja setengah mati. Ngundang 1 aja repot. Mesti mikir doanya sampai seminggu belum ada jawaban. Gitu loh. Ini belum doa sudah dikasih 10. Mau doa puasa apa lagi saudara. Gitu loh. Jadi kita jadi seperti itu saudara. Gak ada. Saya tanya macam-macam, jadi. Akhirnya saya tahu ini go internasional. Bayangkan lagu-lagu yang saya, saudara, bikin liriknya dan saya bantu untuk nyari nadanya. Kan saya kan juga dulu termasuk ya sebangsa teman-teman inilah. Cuma saya kelasnya kelas kacang, dia kelas profesional. WL, gitu loh. Saya cuma main heboh-hebohan aja. Kalau mereka profesional. Kalau suara kita pasti, suara kita tidak mungkin menang. Tapi kalau untuk perang kita menang. Karena teriaknya kenceng, sumbang, tapi orang dengar. Kalau nyanyi, orang nggak mungkin dengar lah. Jadi saya WL, saya cuma gini aja. Saya kalau bikin lagu, Tuhan nggak bisa nada aja nggak ngerti. Pokoknya kalau saya selalu jadi. Kalau nyanyi itu saya bisa khotbah enak, berarti lagunya enak. Kalau saya nyanyi itu, terus saya bisa khotbah atau saya setelah khotbah dengar lagu itu bisa ngomong enak, berarti enak. Gampang saudara. Jadi saya takut saja mau setengah mati saudara, nggak punya dasar. Jadi setelah jadi panggil orang penyanyi. Setelah penyanyi saya heran. Orang-orang yang nyanyikan lagunya ini kan tambah ngetop musinya kan. Jarang nyanyi. Di gereja juga jarang nyanyi. Kita bikin konser musik, kita undang dia, nggak nyanyi juga. Pusing enggak saudara? Nyanyi gereja lain. Jadi bilang, saya enggak boleh bilang, tolong nyanyi. Nanti mikir, Pak Fengi sama pendeta lain sama aja lah. Saya bilang, ya sudahlah, walaupun nggak cocok, biar enggak Tuhan jadilah. Masa mau-maunya sendiri terserah. Saya ya cuman diem-diem aja. Ternyata setelah orang Korea ini datang, dan orang Korea berkata, saudara, bahwa lagumu akan saya terjemahkan dan saya akan nyanyi. Lagunya dia boleh kita nyanyikan. Saya baru berpikir, jalan-jalan berpikir, kenapa ya dulu saya ini kok kadang-kadang lihat kenapa kok teman-teman gak nyanyi. Maksudnya yang artis-artis itu, yang nyanyikan lagu saya kok gak nyanyi. Oh saya ngerti, karena Allah ingin bergerak sendiri. Jangan sampai gereja ini terkenal lagunya atau gerejanya karena oleh seseorang. Tapi Tuhan ingin karena dia sendiri. Tepuk tangan. Jadi kasus ini para teman-teman kita semua, para pendeta saya kasih tahu. Tidak ada yang boleh sombong. Karena ini kita tidak mikir, tidak mampu, tidak ada apa-apa. Kita hanya bicara cuma bangga. Kenapa kok Tuhan masih percayakan kepada kita? Itu kebanggaan kita saja. Dan kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Saudara. Oleh karena itu kalau sekarang laut terbelah jadi 2. Baik lagu sampai teman-teman saudara keluarga saya, istri saya, kamu gak bisa nyanyi. Termasuk pendeta satu teman saya. Kamu gak bisa nyanyi.
kamu bisa bikin lagu. Terus kamu mulai ngundang artis. Kita mikir gerejamu tuh kemana? Gitu. Saya sudah ngomong, kalau saya ngundang pendeta terus, itu yang khotbah kalau salah nggak bisa dirubah. Nah kalau nyanyi, itu kan sama. Betul saudara? Tinggal khotbahnya kita gitu loh. Tapi yang itu, ternyata betul. Tiba-tiba Korea datang. Betul nggak saudara? Jadi seakan-akan pujian ini bisa mendunia dan akhirnya ajaran kita bisa mendunia. Nah coba kalau kita ngundang banyak pendeta terus ganti, saya cuma duduk aja ngitung duit aja. Saudara hitung duit aja. Apa enggak dosa? Terus terkenalnya apa? Terkenal ngundang pendeta ngomong enggak nyambung semua mama, bukan jelek ya. Ngomong satu-satu kan enggak belum tentu nyambung. Tapi ini kan nyambung. Jadi sini saya mengerti, oh Tuhan sudah membelah laut kita jalan. Ayo hari ini teman-teman, ini Tuhan sudah buka jalan. Engkau jemaat atau tidak, ayo kita betul-betul kerja keras. Berdoa, ikut partisipasi, apapun saya tidak tahu. Setiap orang pasti punya tugas naik ke gunung Tuhan. Kita harus melewati laut ini, jangan cuma bingung aja. Oh kok enggak, kita jalan. Begitu kita jalan sampai di atas, saya percaya semua masalah, semua penyakit, semua pergumulanmu akan tertinggal di laut dan akan ditutup. Dan kita akan naik dengan kemuliaan Allah. Makanya saudara dikatakan itu benar. Ketika kita masuk dalam baptisan, maka dosa itu tertanam di situ. Kita keluar kemuliaan Allah. Ini dengan adanya jalan seperti ini. Kita masuk. Dan kita segala masalah persoalan kita, tantangan kita akan melewati terus. Begitu kita keluar, saya yakin saudara, semua pergumulan masalah kita akan tertutup. Tertinggal di situ, tidak bisa kita bawa keluar. Asal kita mau melewati. Tapi kalau kita cuma kagum dengan mujizat, saudara, kita tenggelam di situ. Jangan sampai teman-teman berkata begini, saya ini banyak masalah. Loh, Tuhan kan sudah kasih tunjuk firman-Nya. Jangan jalan sini, itu licin, lumpur. Kenapa kita kok jalan situ? Iya, saya sampai mobil saya begini. Untung ada mujizat, ada mobil katrol ngangkat. Besok lagi saudara, nggak melewati jalan Tuhan, lewat jalan lain. Kena bencana lagi, untung Tuhan tolong mujizat. Kita jadi ngejar mujizat terus. Mujizat itu diperlukan kepada orang-orang yang tersesat dan yang membutuhkan. Para murid-murid itu sudah tidak membutuhkan mujizat karena dirinya adalah bagian dari mujizat. Yang Yesus cuma, coba kalau saya ngomong, kita akan diberkati semua orang dari mana-mana. Wah, darah naik semua, darah tinggi itu naik semua. Tapi kalau kita menjadi berkat cuma, kelihatannya saudara hari ini Allah di dalam diri kita. Supaya kita tidak mengejar berkat karena berkat sudah ada di dalam diri kita. Dan Allah ingin menjadi berkat, bukan minta berkat saudara. Gereja tidak boleh minta berkat tapi menjadi berkat itu kuncinya. Karena Immanuel Allah beserta kita, bukan Allah di luar sana. Makanya ikuti firman Allah itu petunjuk yang luar biasa. Seperti Maria itu. Makanya ini saatnya go internasional. Kita sibuk sana sini. Oke lah. Hari kemarin minggu lalu saya masih sempat membuat rekaman 5 lagu. Ada 3 lagu lagi ketinggalan gak mungkin. 1 mungkin bisa di minggu depannya. Tapi 2 itu mungkin gak bisa. Mungkin bulan 10. Karena kita sudah super sibuk. Ada banyak hal yang dikerjakan sejak Tuhan buka jalan ini. Kita bukan cuma melihat kiri kanan kaget. Tapi kita melewati jalan yang Tuhan buka. Saya ingat Tuhan katakan, Frankie, you have to go there because I have to go there. Frankie, kamu harus ke sana karena aku harus di sana. Kalau Tuhan sudah ke sana, saya ikut. Tuhan kemana saya ikut. Seperti angin, seperti tiang awan. Di mana dia ada, di situ saya ada. Di mana dia berhenti, saya berhenti. Di mana dia bergerak, saya bergerak. Ini Tuhan yang bergerak, kita harus ikut bergerak. Hal yang kedua kita lihat, saudara. Iman percaya Tuhan sediakan. Iman percaya Tuhan sediakan. Harus ada keyakinan itu. Kita lihat dulu ayat Kejadian 22. Ayat 6 sampai dengan 8. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, bawa anakmu yang tunggal, naik ke Gunung Moria, persembahkan sebagai korban bakaran. Waduh, itu berarti zaman dulu itu dibunuh.
Apa yang terjadi? Maka Abraham membawa 2 hambanya. Dia sama anaknya. Tapi hambanya disuruh berhenti di kaki bukit, di kaki gunung. Kamu di sini. Saya sama anak saya naik ke atas. Orang yang naik ke gunung Tuhan, itu orang yang mau ketemu Tuhan, yang punya tujuan, yang ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Orang yang cuma didorong, itu tidak akan pernah sampai ke gunung Tuhan. Orang yang cuma diperintah, didorong, disuruh, dia hanya cuma di bawah kaki gunung. Tinggal kita sebagai orang Kristen, mau didorong atau yang mendorong. Jangan jadi orang Kristen yang mau didorong-dorong. Kita harus bisa mendorong diri kita karena kita orang dewasa. Dan kita harus mendorong diri kita, mendorong orang lain. Saudara. Dan kalau kita didorong maju, gak didorong turun. Wah, itu susah itu. Makanya seperti ini. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abram. Ayahnya, Bapak? Saud Abram, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Bayangin, tuh Abram tahu ini yang saya persembahkan. Anak itu ngomong, Papa, sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada pisau. Mana korbannya? Hati bapak itu sedih sekali. Dan dia harus lakukan untuk mempersembahkan anaknya. Secara fisik, secara nyata harus lakukan. Tapi di balik itu dia punya iman. Sekelumit iman saja. Karena dia pasti ini diperintah Tuhan, tidak bisa mundur. Makanya dia waktu ngangkat pisau, dia tidak pelan-pelan gini. Tuhan kalau boleh tahan tanganku. Enggak saudara. Dia angkat cepat. Karena dia tahu ini harus dilaksanakan perintah ini. Tapi sekelumit iman, sebiji sesawi muncul dalam hatinya. Dia berkata apa? Saud Abram, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian kedua berjalan bersama-sama. Imannya masih ada sekelumit. Tuhan pasti menyediakan. Tapi tetap anakku ini harus kupersembahkan. Tidak bisa tidak. Ini perintah tidak bisa diperlambat. Harus. Tapi Allah pasti menyediakan. Itu gak gampang. Dan apa yang terjadi? Benar terjadi. Ketika dia angkat pisaunya dan ingin membunuhnya. Malaikat berkata, tahan. Jangan kau bunuh anakmu. Dia melihat seekor domba jantan tanduknya tersangkut belukar. Padahal ini sudah mau menghujam. Iman sekelumit aja sebesar biji sesawi. Yang sudah tidak mungkin ada di otak kita. Yang kita tahu kita harus lakukan ini tidak bisa mundur. Tapi pasti ada jalan Tuhan. Walaupun sulit. Keluarlah itu. Saudara, hari ini kita hidup dalam logika. Tidak bisa tidak. Tapi sebagai orang Kristen, iman harus menjadi dasar atas logika. Bukan logika menjadi dasar atas iman. Karena iman itu menciptakan sesuatu. Kalau logika itu melakukan sesuatu yang sudah ada. Dari sinilah saudara kita melihat. Ketika ada berita Korea. Ketika ada berita begitu banyak hal. Saya ini sering ditelepon dari Surabaya, ini masalah banyak sekali. Saudara, saya itu jalan. Wah, semua tidak punya kemampuan, tapi Tuhan jalan, saya jalan. Saya jalan sendiri. Sambil mikir, suara itu berkata begini saudara. Jikalau kamu percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Wih, masalah banyak Korea, gimana ya? Bisa enggak? Percayalah kamu sudah menerimanya. Kamu akan menerimanya. Izin masalah gedung, biaya. Percayalah kamu sudah menerimanya. Kamu akan menerimanya. Saya jalan lagi, sulit. Memang saya tahu ini berat masalahnya. Teman-teman ngatur kerjaan ini gini-gini.
Percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Terus berulang-ulang, saudara. Sering terjadi begitu sampai 5-6 kali jalan. Percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Itulah langkah iman hari ini kepada saudara dan saya. Percayalah bahwa saudara sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Jadi untuk menerima bukan langsung menerima, namun percaya dengan iman, dan iman tumbuh di dalam hati kita, belum berbentuk hasil, tapi iman itu adalah hasil itu sendiri. Jadi kerap kali kita cuma melihat hasil baru kita tahu, yakin, tapi iman itulah yang menciptakan, menghasilkan hasil itu. Sebab itu orang kalau sudah imannya tidak kuat, goncang sulit. Sulit saudara. Ada beberapa hal saya tidak bisa cerita, nanti kita ibadah kedua kita akan cerita seri ketiga. Tapi yang pasti saudara, iman itu harus hidup, tidak bisa mati. Tapi kalau iman kita kepada benda, aku harus memiliki, aku miliki. Itu bukan iman duniawi. Percayalah, iman itu janji Allah. Itu kita imani. Kalau aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dia akan sungguh-sungguh dengan aku. Kalau aku hormati Tuhan, Tuhan akan hormati aku. Tidak ada yang lain. Itu saya alami, saudara. Saya seorang pendeta. Gitu loh. Ketika saya seorang pendeta, saja tekanan begitu banyak. Karena ini di luar kemampuan kita, bukan 1-2 artis. Tapi itu yang terjadi. Nah, kita lihat yang ketiga. Buah dari ketaatan dan pengorbanan. Buah dari ketaatan dan pengorbanan. Buah dari ketaatan dan pengorbanan. Harus ada buahnya. Kejadian 22 ayat 9 sampai dengan 11. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Mendirikan mezbah. Batu pertama diletakkannya. Disusunlah kayu, mulai bangun rumah Tuhan. Diikatnya Ishak, ego karakter kita yang buruk diikat. Emosi kita harus kita ikat semuanya. Dan diletakkanlah di mezbah itu. Kita persembahkan kepada Tuhan di atas kayu api itu. Terus 10-11. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Sekarang tidak ada. Tuhan suruh menyembelih. Karena zaman sudah berbeda. Tuhan ingin saudara, yaitu mematikan, bukan menyembelih. Mematikan dagingmu, emosimu, hawa nafsumu. Jadi bukan menyembelih orangnya. Itu gak ada. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Selanjutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, dari sini kita melihat buah dari ketaatan dan pengorbanan. Ketika kita naik ke atas gunung, apa yang dimunculkan? Takut akan Allah. Saudara, itu pasti takut akan Allah. Dan kemuliaan Allah dinyatakan, saudara. Banyak sekarang orang takut susah. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Tapi sedikit orang yang takut akan Tuhan. Kata takut ini, saudara, itu lebih banyak menghantui kita sehingga kita tidak mampu. Hanya satu kata takut yang boleh kita besarkan dalam hidup kita. Yang lainnya kata takut harus kita hilangkan. Yaitu takut akan Tuhan. Itu yang harus kita kobarkan. Kalau takut akan Tuhan kita hilangkan, saudara, maka semua takut dunia, takut apa, akan muncul menyerbu kita semuanya. Mulailah hari ini, kata takut ini hanya satu.
Ketika dia muncul takut akan Tuhan, semua takut-takut yang lain itu akan lenyap. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Orang tidak mungkin tidak takut, saya juga takut. Tapi saya lebih takut akan Tuhan. Sehingga semua ketakutannya. Makanya Tuhan berkata, saudara, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Kata akan, saudara, berarti kita ini, saudara, sudah terima benihnya dulu. Iman itu menciptakan hasil. Bukan hasil menciptakan iman. Itu perbedaannya. Orang Kristen selalu mencari hasil. Tetapi saudara, orang yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Dia tidak, saudara, melihat hasil. Tapi dia melihat, saudara, yang menjadikan hasil itu. Hari ini kita jangan dibodohin. Tapi kita harus memberikan diri kita ini, saudara, yang menciptakan hasil. Bukan hasil yang menciptakannya. Tidak ada. Oleh karena itu kalau kita mau naik ke gunung Allah, kita mau sungguh-sungguh hari ini, saudara. Maka yang terjadi orang-orang Kristen semua, ketakutan apa saja. Susah, takut miskin, takut gagal, takut menderita, takut sakit kanker, takut ini, itu akan lenyap ketika takut akan Tuhan. Karena dia naik ke gunung Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada dia. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati setiap kami di tempat ini, Tuhan. Supaya setiap kami mempunyai karakter yang baik. Buah dari keselamatan itu, Tuhan. Biar hari ini hanya satu yang perlu. Dan yang terbaik yang tidak akan diambil. Yaitu duduk diam di bawah kakimu. Kami mau naik ke gunung-Mu. Tapi bukan gunung-gunung seperti perjanjian lama. Karena engkau masih belum turun sebagai manusia. Ketika engkau jadi manusia. Dan engkau sekarang menjadi juru selamat Tuhan kami. Maka ketika engkau ada bersama dengan kami. Engkau melebihi dari gunung-gunung yang ada. Kekudusan pun ada di dalam engkau. Oleh sebab itu dimanapun kami berada Tuhan. Kami mencari engkau. Disitulah gunung kudus Allah. Maka kami percaya juga laut akan terbelah jadi dua. Engkau akan membuka jalan untuk kami jalani. Walaupun Tuhan mungkin persoalan begitu banyak. Apa yang harus kami lakukan, kami lakukan. Tapi ada iman yang sebesar biji sesawi yang menyelam di dalam hati kami. Tuhan akan sediakan. Walaupun itu tidak masuk akal. Walaupun itu bukan satu kenyataan. Tapi kenyataannya kami Tuhan seperti Abraham harus membunuh anak itu. Tapi ternyata iman itu mengubah kenyataan. Iman merubah kenyataan. Bukan kenyataan menggugurkan imanmu. Oleh sebab itu saudara, mari kita naik ke gunung Allah. Tidak ada yang lain. Ketaatan, pengorbanan kita. Takut akan Allah. Ketika dia dominan di dalam hidup kita. Semua takut-takut yang lainnya akan berguguran. Dan kemudian Allah akan dinyatakan. Kau memberkati, mengurapi setiap kami. Menyucikan, menguduskan setiap kami Tuhan oleh firman-Mu hari ini. Supaya setiap kami mulai berjalan Tuhan di dalam laut yang terbelah menjadi dua. Kami akan melewati ini dan semua masalah persoalan akan tertimbun tinggal di sana. Dan kami akan keluar sebagai orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Mari berdoa untuk syafaat untuk semua gereja yang di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan. Rumah tangga, kesehatan, keluarga kami.
Tuhan, bahkan sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiran.